Kesombongan Megawati Soekarno Putri yang merasa sebagai terah daripada Republik ini dipermalukan oleh warga di Pangkal Pinang, di mana calon yang diusung lewat PDIP melawan kota kosong malah memenangkan kota kosong. Ya, Megawati terlalu congkak dan sombong, merasa dirinya adalah pewaris negara. Kalau ngomong, saya Ibu Megawati Soekarno Putri, gelar saya 2 profesor, 10 honoris causa doktor, gitu kan. Jadi semuanya pada lo iya loh. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan, dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Itulah kesombongan Megawati Soekarno Putri, di mana dia mengatakan bahwa memiliki 10 dokter honoris causa ya, dan begitu banyak penghargaan yang diterimanya. Ya, sebagaimana dikabarkan, Megawati atau PDIP dipermalukan oleh warga di Pangkal Pinang, di mana kota kosong memenangkan 57,98%, sementara pasangan dari PDIP hanya mendapatkan 42,02% suara. Dan coba kita dengarkan dari berita ini. Kota kosong menang sementara di pemilihan Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang 2024. Sebagian warga mengungkapkan rasa syukur mereka atas kemenangan dari oligarki dengan mencukur habis rambutnya. Masyarakat sudah jengah dan muak dengan para kader PDIP yang maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Mereka lebih memilih kota kosong karena ini memang merupakan sebagai bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai, juga keserakahan yang dipertontonkan secara semena-mena di kota Pangkal Pinang ini. Itulah pendapat warga yang mana dia mengatakan bahwa adalah sebagai bentuk perlawanan oligarki partai, khususnya adalah PDIP di Pangkal Pinang yang begitu semena-mena sehingga dipermalukan ya atas kesombongan ya daripada kader-kader PDIP, termasuk daripada Megawati sendiri yang begitu sombong dan arogan sehingga dipermalukan oleh warga Pangkal Pinang. Relawan kota kosong begitu sangat senang bisa menjatuhkan arogansi PDIP dan melakukan sujud syukur. Dan coba kita saksikan mereka pada saat meraih kemenangan dengan mendukung kota kosong. Pemirsa, relawan kota kosong klaim meraih kemenangan dalam pemilihan wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim kota kosong meraih 61% suara. Relawan kota kosong Pangkal Pinang deklarasi kemenangan di pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil penghitungan cepat, para relawan mengklaim kota kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan, yakni mencapai 61% melawan calon tunggal Maulan Akhlil Hakim. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menciptakan gelombang sukacita di kalangan relawan yang mendukung kota kosong. Kami memastikan bahwa kota kosong atau kolom kosong menang ya secara signifikan di kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan kota kosong, kami memastikan kota kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika kota kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada pemilihan berikutnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Arya PDIP menangis. Alah, jabang bayi, apa seberat ini ya menjadi paslon yang diusung dari Partai Dinasti Indonesia. Baru kali ini ya melawan kotak kosong aja, katanya yang partai pemenang bisa keok. Ini pasti kotak kosongnya nyebar-nyebarin bansos, sebar-sebar amplop ini. Kotak kosong jangan kebangetan gue gitu loh ya. Apa ra mesakno pasangan tunggal kuwi ojo gawe wirang partai dinasti weyi. Piye ki kotak kosong lur, iya nyebar-nyebar bansos iki iso-isone lho pasangan tunggal keok blosor jabang bayi. Jan gemes kuda umum lho, weruh banteng guling-gulingan dhewe karo kotak kosong. Wong Pangkal Pinang yo kebangetan ndak umum kuwi bro. Kotak kosongnya dundum bansos pirang ton kok iso ra nyoblos pasangan tunggal dari partai pemenang lho. Jan angel piye ndang bandeng ngene iki apa ra jan ngene partaimu. Bursa relawan Kota Kosong mengklaim kemenangan 61% atas calon tunggal di pemilihan wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Menyambut kemenangan itu, mereka menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong, Kota Pangkal Pinang kemarin malam. Mereka mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan mencapai 60% melawan calon tunggal Maulan Aklil Hakim. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS Kota Pangkal Pinang yang dihimpun oleh saksi Kota Kosong. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menciptakan gelombang sukacita di kalangan relawan yang mendukung Kota Kosong. Menurut relawan, ini adalah suara perubahan dan pertanda bahwa warga Pangkal Pinang ingin lebih dari sekedar calon yang ada. Kemenangan Kota Kosong mengindikasikan kekecewaan publik terhadap calon tunggal yang maju dalam pemilihan ini. Dua penyabab Kota Kosong menang di Pangkal Pinang. Meskipun diusung PDI Perjuangan dan 15 parpol lain, incumbent Maulan Aklil alias Molen dan Masagus M. Hakim kalah oleh Kota Kosong dari 311 TPS di Pangkal Pinang. Menurut Humas Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang Sukma Wijaya Kamis 28 November, Kota Kosong menang di 307 TPS dengan memperoleh suara 57,55% dan calon tunggal 41%. Kekalahan ini bisa jadi dari buruknya kepemimpinan Maulan Aklil selama memimpin Kota Pangkal Pinang. Pada November 2021, Wakil Wali Kota Muhammad Sofyan menyebut 3 tahun sejak pelantikan, tidak ada komunikasi dengan Wali Kota Maulan Aklil untuk membahas pembangunan Kota Pangkal Pinang. Lalu pada April 2023, Wali Kota Maulan Aklil juga mendapat sorotan publik setelah video istrinya Monica Haprinda pamer tas mewah dan plesir ke luar negeri. Alhamdulillah, saya pernah anggota DPR 3 kali, Wapres. Ini nanti jangan media bilang, oh Ibu Mega suka menyombongkan diri. Ndak, itu benar pengalaman hidup saya. Lalu Wapres, lalu Presiden, lalu Ketua Umum Partai. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat?